Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, semenjak terbongkarnya kepalsuan nasab dari kalangan Ba'alwi atau para habaib, sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama yang telah dipalsukan oleh klan Ba'alwi ini juga terbongkar. Oleh karenanya sebaiknya pengurus besar Nahdlatul Ulama ini melakukan tindakan-tindakan yang tegas dan bijaksana. Akan tetapi sampai detik ini, walaupun polemik nasab ini sudah berjalan 3 tahun lebih, tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, walaupun nyata-nyata sejarah yang ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama, baik itu sejarah pendiri Nahdlatul Ulama, baik itu sejarah pendiri Jatman, ini nyata-nyata dipalsukan. Akan tetapi sekali lagi sampai detik ini tidak ada tindakan sama sekali yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya saran saya, jika sejarah Nahdlatul Ulama ini jelas-jelas dipalsukan, jelas-jelas direkayasa, seharusnya pengurus besar Nahdlatul Ulama ini mengambil beberapa atau sejumlah langkah untuk merespon situasi tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang bisa meluruskan semua itu. Karena kalau tidak ada langkah atau respon dari Nahdlatul Ulama atau pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka yang dirugikan adalah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Warganya, jamaahnya ini jadi ragu. Sehingga kalau jadi ragu, maka yang dirugikan adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena tidak ada respon sama sekali, padahal nyata-nyata sejarah yang kaitannya ada dengan Nahdlatul Ulama ini dipalsukan, tidak ada reaksi sama sekali. Oleh karenanya seharusnya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, walaupun ya bagi saya itu terlambat, sangat-sangat terlambat. Yang pertama adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama ini harus mengklarifikasi resmi tentang sejarah-sejarah yang dipalsukan oleh klan Ba'alwi. PBNU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama ini mengklarifikasi resmi dengan mengeluarkan pernyataan resmi atau siaran pers untuk meluruskan informasi atau sejarah yang dirubah oleh klan Ba'alwi. Misalkan PBNU menyatakan secara resmi bahwa Habib Hashim bin Toha bin Yahya ini bukan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ya, bukan pendiri Nahdlatul Ulama. Dan itu disampaikan melalui media massa, media sosial resmi NU maupun dalam forum-forum keagamaan dan kebangsaan. Akan tetapi sekali lagi sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada klarifikasi resmi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh PBNU ketika sejarah Nahdlatul Ulama ini sudah dirubah adalah PBNU ini sering-sering menyelenggarakan seminar, diskusi atau bedah buku sejarah
untuk mengklarifikasi pemalsuan sejarah. Ya, dan seminar atau diskusi ini atau bedah buku sejarah Nahdlatul Ulama ini bisa melibatkan sejarawan, akademisi, dan tokoh-tokoh NU untuk memberikan narasi yang akurat, tidak dibiarliarkan sampai saat ini, gitu loh. Ya, itu karena kalau dibiarkan, tidak ada seminar, tidak ada diskusi, tidak ada bedah buku tentang sejarah Nahdlatul Ulama yang telah dipalsukan, ini yang dirugikan ya masyarakat Nahdlatul Ulama itu sendiri. Dan akhirnya pada ujung-ujungnya nanti mereka kalau mendapatkan sejarah yang salah, tidak sesuai dengan realitas sejarah NU, ini akan mudah untuk diadu domba, mudah untuk bentrok antara satu dengan yang lainnya, dan ini sudah kita rasakan sampai saat ini. Kemudian yang ketiga adalah seharusnya Nahdlatul Ulama atau pengurus besar Nahdlatul Ulama ini mendokumentasikan sejarah Nahdlatul Ulama ulang, ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara memperkuat penulisan sejarah resmi NU melalui penerbitan buku, dokumenter, dan arsip digital agar generasi kita sekali lagi dapat mengakses versi sejarah yang benar. Ya, dan kita banyak menemui sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama yang sejarahnya itu dipalsukan. Semisal buku ke-NU-an Nahdlatul Ulama ini memasukkan Habib Hasyim bin Toha bin Yahya sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, padahal Habib Hasyim bin Toha bin Yahya ini sama sekali tidak pernah, atau dalam buku sejarah NU tidak ada yang mencatat bahwa dia itu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ya. Dan yang paling miris ada salah satu pengurus NU ini yang selalu aktif mengkampanyekan sejarah-sejarah NU yang disalahkan itu, gitu loh, ya, yang disalahkan itu. Dan juga laman-laman resmi Nahdlatul Ulama itu kalau kita lihat, ya, yang menampilkan sejarah-sejarah palsu Nahdlatul Ulama itu masih berkeliaran di media sosial, ya, di Google masih berkeliaran. Bapak Anda ketik di Google bahwa di sana disebutkan tahun berapa, itu sudah lama, puluhan tahun, dikatakan bahwa Habib Hasyim bin Toha bin Yahya ini adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Loh, ini tidak dihapus sampai saat ini. Coba lihat di laman resmi NU online, ini dibiarkan. Seharusnya ini dihapus, gitu loh, atau diblokir. Kalau tetap dibiarkan, kalau tetap tidak dihapus, ini artinya bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama membiarkan sejarah NU itu dipalsukan, sama saja membiarkan generasi anak muda Nahdlatul Ulama menerima informasi sejarah yang salah. Ini artinya apa? Artinya bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama ini membiarkan generasi-generasi muda Nahdlatul Ulama itu mudah diadu domba nantinya. Ya, dan itu kita rasakan sekarang. Kemudian yang keempat yang harus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama atau pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah melakukan langkah hukum, ya. Jika pemalsuan sejarah mengarah pada fitnah atau pencemaran nama baik organisasi, PBNU dapat menempuh jalur hukum, termasuk melaporkan pihak yang menyebarkan disinformasi, dan pelakunya itu sudah jelas, ya, sudah jelas. Bahkan pelaku
pemalsuan sejarah pendirinya Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah yang masih ada keterkaitan dengan NU, ini ketika dipalsukan, ini dibiarkan. Bahkan pemalsunya ini dibiarkan sampai saat ini. Seharusnya ya pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini bisa mengambil langkah hukum tegas, bijaksana gitu loh. Ya. Seolah-olah dengan diamnya pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mohon maaf, dengan tidak adanya tindakan sama sekali dari pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ini seolah-olah PBNU itu lemah, tidak punya power. Padahal Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dan pengikutnya paling banyak di Indonesia. Itu. Sehingga kalau pelaku-pelaku pemalsuan sejarah ini dibiarkan, ya sampai ini seenaknya. Habis menjabat Jatman 24 tahun lebih dan ada indikasi mau merebut Jatman, kemudian sekarang mendirikan Jatma, ya ini seenaknya dia. Karena apa? Karena tidak ada tindakan tegas, langkah hukum yang dilakukan oleh pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan coba buktikan kata-kata saya, kalau tidak ada tindakan sama sekali dari pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau langkah hukum, sedikit demi sedikit masyarakat NU ini akan pindah haluan. Saya yakin itu. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mungkin saya sebutkan 5 saja, yang harus dilakukan oleh pengurus Besar Nahdlatul Ulama adalah penguatan kaderisasi dan literasi sejarah. Sebagai langkah panjang, pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan memperkuat kaderisasi ideologis dan literasi sejarah NU di kalangan pelajar, santri, dan generasi muda NU. Dan inisiatif semacam ini adalah sangat penting yang dilakukan oleh PBNU. Untuk apa? Untuk menjaga, sekali lagi, untuk menjaga marwah dan warisan sejarah NU. Gitu loh. Karena Nahdlatul Ulama memiliki kontribusi penting dalam sejarah keislaman dan kebangsaan Indonesia. Gitu loh. Ya, itu saja pesan saya kepada pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jangan diam, harus tegas, harus bijaksana terhadap kelompok-kelompok atau orang-orang yang telah dengan jelas, dengan nyata memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama. Itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.